Oke, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Ya, pada kesempatan sebelumnya banyak sekali dari Sobat Sehat, dari teman-teman yang bertanya kepada saya kayak gini. Dok, kenapa jerawat saya sulit sekali sembuh? Saya sudah gunakan salep, sudah gunakan obat, saya sudah minum obat, tidak sembuh-sembuh. Dan beberapa juga yang bilang, saya sembuh saat menggunakan salep. Tapi tidak lama kemudian, jerawat saya muncul lagi. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas solusi bagaimana cara menyembuhkan jerawat yang sangat membandel. Ya, Sobat Sehat, jadi di sini ada 4 tips dari Dr. Sung, ada 4 cara dari Dr. Sung untuk Anda, bagaimana caranya Anda bisa mengatasi jerawat Anda yang sangat-sangat membandel. Mungkin jerawat itu pada wajah Anda, atau mungkin bahkan pada punggung Anda juga. Nah, sebelum saya jelaskan 4 tips ini, saya akan cerita dulu bagaimana sih jerawat ini bisa terbentuk, atau bagaimana proses pembentukan jerawat ini. Ya. Jadi salah satu penyebab utama kenapa sampai muncul jerawat pada wajah Anda, pada punggung Anda adalah penumpukan bakteri, penumpukan jamur atau kita sebut dengan Candida pada usus dan saluran pencernaan Anda. Nah, jadi ada beberapa faktor kenapa kok sampai bisa menghasilkan, bisa tumbuh bakteri atau tumbuh jamur di dalam saluran pencernaan Anda. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya, kok jerawat saya tidak sembuh-sembuh? Mungkin Anda bingung. Sudah minum obat tapi tidak sembuh. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan adalah pencernaan Anda, ya. Di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah mungkin Anda sering mengkonsumsi antibiotik, ya. Jadi antibiotik ini sebenarnya bekerja dengan cara membunuh semua bakteri dalam tubuh kita. Apalagi antibiotiknya yang golongan lebih keras misalnya. Jadi selain bakteri jahat, bakteri baik pun akan dibunuh, ya. Nah, setelah itu tergantung dari pemilihan makanan Anda. Nah, kebanyakan dari kita menyukai makanan yang tinggi gula. Dengan makanan yang tinggi gula akan mempercepat pertumbuhan dari Candida tadi, mempercepat pertumbuhan dari jamur dan bakteri tadi. Sedangkan makanan-makanan yang mengandung tinggi serat, Anda sangat kurang mengkonsumsinya. Ya, contohnya seperti buah-buah mentah, sayuran mentah misalnya, atau sayuran yang direbus misalnya. Itu semua baik buat pertumbuhan bakteri baik tadi. Nah, dengan adanya bakteri baik, bakteri jahat ini tidak dapat berkembang biak. Namun dengan pemilihan makanan yang salah, bakteri jahat inilah yang akan berkembang lebih cepat sehingga menimbulkan jerawat pada wajah Anda atau mungkin pada punggung Anda. Ya, faktor yang lainnya juga yang dapat menimbulkan jerawat adalah penggunaan pil KB misalnya. Nah, dengan penggunaan pil KB, mungkin hormon Anda akan terganggu, akhirnya mudah menimbulkan jerawat pada wajah Anda. Kemudian yang ketiga adalah mungkin beberapa dari Anda masih mengkonsumsi air yang dimasak misalnya. Jadi air yang dimasak dari PDAM ini sebenarnya masih mengandung klorin, ya. Dengan cara memasak atau merebus air tersebut tidak akan membuang klorinnya. Nah, klorin ini juga, klorin dalam hal ini adalah zat untuk memutihkan atau menjernihkan air tersebut. Jadi dengan mengkonsumsi ini dalam jumlah berlebih akan menimbulkan jerawat pada wajah Anda, mungkin ada pada punggung Anda. Ya. Jadi Sobat Sehat, sebenarnya cara mengatasi jerawat atau cara menghilangkan jerawat itu sebenarnya sangat mudah, ya. Jadi saya akan memberikan 4 tips, ya. Tips yang pertama adalah menghindari 3 jenis makanan, ya. Makanan apa saja yang perlu dihindari? Yang pertama adalah makanan yang mengandung tinggi gula, ya. Kenapa? Karena tadi saya sudah sebutkan makanan yang mengandung tinggi gula ini merupakan makanan bagi si Candida. Jadi gula yang berlebihan itu akan dijadikan makanan oleh bakteri jahat dan si Candida tadi atau jamur. Nah, dengan tersedianya gula yang berlebih ini, maka pertumbuhan dari si bakteri jahat dan si Candida tadi akan lebih pesat ketimbang bakteri yang baik. Ya. Jadi ini selain itu juga gula ini dapat merusak tubuh Anda. Anda boleh menonton di video saya sebelumnya bagaimana gula dapat merusak tubuh Anda, ya. Di situ sudah dijelaskan juga berapa dosis gula yang saya bisa konsumsi setiap harinya. Nah, kemudian makanan yang kedua yang harus Anda hindari adalah gluten. Jadi makanan-makanan yang mengandung tinggi gluten. Kenapa? Dengan Anda memakan atau mengkonsumsi gluten terlalu tinggi, itu akan membuat usus Anda dan saluran pencernaan Anda mengalami peradangan atau inflamasi. Ya, jadi bakteri di sana akan tumbuh lebih cepat.
Ya. Sebenarnya banyak orang yang mengalami penyakit kulit yang sulit sembuh seperti jerawat, seperti eksim mungkin, ya. Sebenarnya mereka hanya melihat kulitnya saja, tampak pada kulit saja yang bermasalah. Sebenarnya usus dan saluran pencernaan mereka juga bermasalah. Dengan memperbaiki usus dan saluran pencernaan, sebenarnya kulit Anda akan sembuh dengan sendirinya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menghindari lemak yang terhidrogenasi. Nah, contohnya seperti apa? Jadi lemak yang terhidrogenasi ini contohnya seperti minyak goreng yang dipakai berulang kali. Ya, mungkin di sini kalau Anda beli jajanan di luar, orang penjualnya menggoreng tidak mungkin satu kali, ya. Pasti mereka menggoreng berulang kali karena mereka tidak mau rugi juga, ya. Dan Anda bisa melihat warna minyaknya tidak bening lagi dan warna minyak itu sangat-sangat hitam, ya. Mungkin ada yang bilang, "Loh dok, semakin hitam itu semakin enak, semakin gurih." Ya, memang seperti itu, tapi tidak baik buat pencernaan Anda, tidak baik buat tubuh Anda. Bagi Anda yang memasak sendiri di rumah, saya sarankan menggunakan minyak 1 kali goreng saja, ya. Oke, jadi itu adalah tips yang pertama, hindari 3 jenis makanan ini. Makanan yang pertama adalah makanan yang mengandung tinggi gula, makanan yang kedua adalah makanan yang mengandung tinggi gluten, dan yang ketiga adalah minyak yang terhidrogenasi. Oke. Selanjutnya adalah tips yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah 3 jenis makanan yang harus ada dalam menu Anda, ya. Jadi makanan yang pertama adalah makanan yang tinggi serat. Nah, jadi serat di sini berfungsi untuk membunuh bakteri jahat dan mendukung pertumbuhan bakteri baik tadi dalam usus dan pencernaan Anda, ya. Dan selain itu, serat juga berfungsi untuk menyeimbangkan kadar gula dalam tubuh Anda. Nah, tapi ingat, Anda harus berhati-hati dalam memilih minuman yang berserat. Sekarang banyak sekali iklan-iklan minuman kemasan yang mengatakan tinggi serat. Kenapa? Minuman ini biasanya tinggi kadar gula juga. Jadi percuma jika Anda meminum minuman tersebut, ya. Anda harus membaca dalam kemasannya berapa kadar gulanya. Nah, untuk makanan berserat ini jika Anda bingung, Anda boleh maksud saya jika Anda bingung cara penyajiannya misalnya, ya. Bagaimana cara penyajian supaya lesat, supaya enak? Anda boleh klik link di sini, ya. Ini merupakan channel dari video teman kita juga. Oke, makanan yang kedua adalah protein, ya. Saya pernah bahas protein ini di video saya sebelumnya, yaitu satu hal yang harus ada dalam menu makanan Anda. Jadi satu hal yang penting dan harus ada dalam makanan Anda, ya. Jadi di sini protein berfungsi untuk sebagai bahan baku antibodi Anda, dapat meningkatkan sistem imun Anda. Dengan sistem imun yang baik, ya tentu saja akan memperbaiki sel-sel dalam tubuh Anda sendiri dengan sendirinya, ya. Kemudian Anda juga harus bisa memilih sumber protein yang baik misalnya, ya. Anda bisa memilih sumber-sumber protein dari nabati dan hewani. Saya juga sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Oke, yang ketiga yang harus ada dalam menu makanan Anda adalah lemak yang baik. Lemak yang baik di sini contohnya adalah seperti omega 3 misalnya dari minyak ikan, ya, atau minyak kelapa. Nah, minyak-minyak yang baik ini contohnya seperti omega 3 tadi, itu dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh Anda, ya. Oke, tips yang ketiga dari saya adalah Anda harus mengkonsumsi suplemen yang dapat mengatasi jerawat Anda, ya. Jadi di sini suplemen yang pertama adalah suplemen yang mengandung probiotik. Nah, probiotik ini merupakan bakteri baik yang dapat membantu tubuh Anda untuk melawan bakteri yang jahat, ya. Dan bakteri baik ini atau kita sebut flora normal ini terdapat dalam usus besar Anda, terdapat dalam saluran pencernaan Anda. Kenapa harus mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik? Karena 70% sistem imun Anda sebenarnya terdapat dalam saluran pencernaan Anda. Jika Anda ingin memiliki sistem imun yang baik, Anda harus mengkonsumsi lebih banyak makanan atau suplemen yang mengandung probiotik. Suplemen yang kedua adalah zinc, ya. Jadi zinc di sini dapat membantu memperbaiki lapisan usus Anda. Jadi lapisan epitel dalam usus Anda, ya. Jadi dengan sendirinya sistem imun Anda akan meningkat jika usus Anda baik. Kemudian yang ketiga adalah antioksidan. Nah, peran antioksidan di sini adalah melawan radikal-radikal bebas. Ya, contohnya Anda mengkonsumsi gorengan tadi dengan minyak yang dimasak berulang kali misalnya, atau radikal bebas yang dihasilkan dari tubuh Anda misalnya, atau radikal bebas yang dihasilkan oleh proses metabolisme dari bakteri tersebut, bakteri jahat tadi, ya.
Jadi ketiga suplemen ini sangat membantu Anda dalam mengatasi jerawat yang sangat membandel. Ya. Kemudian tips saya yang keempat adalah gunakan sabun pencuci wajah yang mengandung tea tree oil. Kenapa? Karena tea tree oil mengandung minyak esensial yang dapat membunuh bakteri secara alami pada kulit Anda. Mungkin kulit wajah Anda atau kulit punggung Anda. Nah, tea tree oil juga mempunyai aroma yang khas, ya. Dan gunakan secara teratur tentunya. Jangan hari ini Anda gunakan, besok lupa, ya. Anda harus menggunakan secara teratur dan konsisten jika Anda ingin mendapatkan hasil yang baik. Oke, semoga 4 tips dari saya ini dapat Anda pahami dan dapat Anda lakukan setiap hari, ya. Dan semoga bagi Anda yang berjerawat, semoga cepat sembuh, semoga kulitnya tetap cantik, ya, kembali cantik lagi. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan salam hebat luar biasa.